Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini Waalaikumsalam bisa ketemu warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian semua di rumah? Baik, Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Iya. Bu. Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ini ya, karena memang lagi pandemi seperti ini. Jadi kalian harus tetap untuk menjaga kesehatan ya, banyak minum air putih, banyak makan sayur, banyak makan buah gitu ya. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pagi ini, silahkan ketua kelasnya Lukito, ayo pimpin doa dulu. Ya. Baik teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Dipersilakan. Selesai. Iya. Nah, gimana ini Ibu presensi dulu ya. Jangan lupa kalian mengisi presensi di 2 link ya. Yang pertama di link kurikulum, kemudian yang kedua di link mapa sudah ada di GCR yang sudah Ibu bagikan. Nah, ini sudah hadir semua. Saya lihat, coba ini masih ada yang off cam, Dwi Winarti. Ayo, ini sudah hadir belum ini? Ya, silahkan kameranya buka semua. Oh iya, cek apa jaringannya semuanya lancar? Suara Ibu bisa terdengar? Terdengar, Bu. Bisa, Bu. Nah, pagi ini kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor penentu laju reaksi. Nah, untuk yang pertemuan kemarin kita kan sudah mempelajari mengenai order reaksi, kemudian mempelajari bagaimana menentukan laju reaksi, gitu kan? Nah, untuk bahan ajar, kemudian LKPD, ya ada PowerPoint-nya juga, itu sudah Ibu bagikan di GCR kemarin. Nah, sudah kalian buka ya, sudah dipelajari ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebagian sudah, Ya, Bu. alhamdulillah. Nah, begitu. Nah, Ibu bukakan dulu untuk yang ajarnya. Ya, sebentar ya, ini lagi proses. Iya, sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Oh iya. Belum, Bu. Ya, sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Nah, ya. Nah, ini pada pembelajaran kita pagi ini kita akan melanjutkan ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu nanti diharapkan kita bisa apa anak-anak? Menentukan faktor-faktor laju reaksi. Kita lihat ya. Iya, terus yang kedua? Menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Iya, terus yang ketiga? Dapat menyajikan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Iya. Gitu ya. Nah, sekarang Ibu tanya dulu ya. Itu kalau kita masak di rumah, Ibu kita itu masak sop gitu ya. Nanti wortelnya itu kan dipotong menjadi lebih kecil kan? Itu kenapa ya, itu? Bu. Biar cepat masak, Bu. Cepat masak, Bu. Iya, betul. Kemudian misalkan ada juga buah-buahan atau yang lain disimpan di almari es. Itu bagaimana itu? Biar apa? Supaya biar awet, Bu. Biar tetap segar, Bu.
Iya, biar tetap segar. Nah, itu semuanya ada hubungan dengan laju reaksi ya. Jadi ada ya ada reaksi yang kecepatannya cepat seperti bom meledak. Nah, itu kan reaksinya cepat. Kemudian ada yang reaksinya berlangsung dengan lambat. Seperti apa kalau reaksi berlangsung dengan lambat? Seperti korosi besi, ya, seperti besi berkarat itu kan lambat ya. Nah, demikian pula apa toh itu yang mempengaruhi kok reaksi itu jalannya bisa cepat dan juga bisa lambat. Nah, kalau di rumah itu kalian bisa lihat kenapa itu kok wortelnya dipotong-potong dulu sayurannya, ya itu supaya matang, berarti supaya laju reaksinya cepat seperti itu toh. Kemudian kenapa kok itu makanan disimpan di kulkas? Oh, supaya tidak lekas basi. Berarti itu supaya laju reaksinya lambat. Berarti itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya anak-anak ya. Nah, kira-kira ya. Kemudian misalkan lagi ada pisang yang dikarbit gitu toh. Pernah melihat pisang yang dikarbit? Pernah, Bu, ibu saya. Pernah, Bu. Iya. Ya, nah itulah anak-anak pentingnya kita akan mempelajari faktor-faktor penentu laju reaksi ini. Dan industri sangat banyak digunakan. Jadi keahlian kita bisa menentukan faktor-faktor ini nanti bisa berguna seperti dalam industri kertas. Nanti bagaimana ya cara menghancurkan bahan baku supaya jadi kertas. Kemudian ada yang suka di rumah, ada yang suka buat roti. Nah, itu Julia, Bu. kalau kita makan, Bu. roti supaya Saya suka beli aja, Ibu. Iya, suka makan. Oh iya, itu supaya rotinya cepat mengembang diberi apa itu? NaHCO3, Bu. Ragi, Bu, ragi. Fermipan. Oh iya, Fermipan. Ragi itu sama ya. Nah, itulah nanti kalau kita bisa paham dengan materi ini nanti kita bisa mengembangkan bisnis kuliner sendiri, begitu ya. Nah, ini Ibu berikan LKPD yang sudah diberikan di GCR gitu ya, nanti akan kalian kerjakan per kelompok. Nah, setelah itu ini akan Ibu di LKPD juga sudah ada alamat linknya. Nanti akan Ibu setelkan di sini ada video percobaan laju reaksi di laboratorium. Nah, kalian akan Ibu bagi dulu menjadi 3 kelompok. Perhatikan ya anak-anak. Ini nanti yang Ibu pertama sebagai koordinatornya ya, yang bertanggung jawab atas kelompoknya. Yang kelompok 1 Yulia, Atin dan Dwi, kelompok 2 Hajrah, Daning dan Eko, kelompok 3 Nuril, Gresi dan Lukito. Demikian. Kemudian nanti setelah LKPD itu kalian isi dengan diskusi, silakan nanti diskusi di WA grup masing-masing ya. Akan Ibu berikan waktu 10 menit. Kemudian nanti setiap kelompok atau nanti kelompok yang Ibu tunjuk itu silakan nanti untuk mempresentasikan hasilnya dan kelompok yang lain itu akan menanggapi. Siap seperti itu? Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, Siap, Bu. iya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, nah kita harus semangat dulu. Kita harus dengan zel-zel dulu ya. Nah, silahkan ini nanti ketua kelasnya, yuk Lukito memimpin untuk zel-zel Abita kita. Yuk, silahkan Lukito. Salam. Baiklah, akan Ibu. Ya. Baiklah, Ibu mulai dulu ya, nanti dari sini. Salam Abita. Abita. Indonesia. Indonesia. Merah. Putih. Tanah airku merah putih. Ya. Iya, terima kasih sehingga kalian sudah mulai semangat untuk mengikuti pagi ini. Nah, ini akan Ibu perlihatkan dulu untuk videonya. Ya.
Tuang larutan cuka tersebut ke dalam Ya. Kedengaran anak-anak suaranya? Enggak, Bu. Tadi terdengar Bu, yang tadi awal-awal terdengar, terus sekarang belum. langkah pertama, yaitu haluskan setengah tablet penyegar panas dalam, lalu haluskan 1 tablet penyegar panas dalam, kemudian haluskan 1 Sudah tablet terdengar penyegar Bu. panas dalam dengan menggunakan mortar. Ya. Masukkan 10 ml cuka ke dalam gelas ukur dan tuang larutan cuka tersebut ke dalam erlenmeyer yang pertama. Sama halnya dengan pelakuan tadi, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka ke dalam gelas ukur, kemudian tuang larutan cuka tersebut ke dalam erlenmeyer yang kedua. Begitu juga berikutnya, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka ke dalam gelas ukur, dan tuang larutan cuka tersebut ke dalam erlenmeyer yang ketiga. Selanjutnya, masukkan setengah tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna hijau. Selanjutnya, tutup mulut erlenmeyer yang pertama dengan ujung balon berwarna hijau. Setelah itu, masukkan 1 tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna oranye. Kemudian, tutup mulut erlenmeyer yang kedua dengan ujung balon berwarna oranye. Kemudian, masukkan 1,5 tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna biru dan tutup mulut erlenmeyer yang ketiga dengan ujung balon berwarna biru. Secara bersamaan, tuang penyegar panas dalam ke dalam masing-masing erlenmeyer. Lalu, amati apa yang terjadi. Nah, demikian anak-anak videonya. Nah, sekarang Ibu berikan waktu kalian untuk mengerjakan LKPD sesuai kelompok yang tadi sudah Ibu bagi ya. Ya, Ibu. Nggih, Bu. Ya, Bu. Siap, Ibu. Ya. Ya, silakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk diskusi. Baik, Bu. Sudah selesai diskusinya ya anak-anak ya? Nah, sekarang Sudah, Bu. waktunya kita untuk presentasi hasil kelompok. Ya, silahkan. Coba, ini semua sudah perhatian semua ini? Coba Gracie. Ya, dihidupkan kameranya Gracie. Ya, Hajrah juga, Nuril. Ya. Pakai dua perangkat, Sekarang, Bu, soalnya laptopnya mati. oh, ya, Audionya, bagus Bu. Gracie, ya nggak apa-apa. Oh ya, ya. Nah, sekarang silahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Yuk, perwakilannya untuk mempresentasikan hasilnya. Coba nanti kelompok 2 dan 3 memperhatikan ya. Nanti Ibu minta tanggapannya. Yuk, silakan kelompok 1. Kelompok 1 Kelompok tadi 1 siapa sapa ya, Bu? yo? Lupa. Lalian. Yulia, Atin, dan Dwi. Ayo. Kelompok 2 tadi kok, Bu. Yang kelompok 2 Atin. Hajrah, Daning, Eko. Kelompok 3 Oh, Nuril, Atin ya. Gracie, dan Lukito. Atin itu pengen sekelompok sama saya, Bu. Makanya ingatnya 2 aja.
Waduh, ayo sekarang ya, ini coba faktor-faktor yang menentukan laju reaksi. Tadi yang pertama faktor apa ya? Dari percobaan tadi, dari video tadi, pertama faktor apa? Luas permukaan, Bu. Luas permukaan ya, Bu, ya? Luas Ya, permukaan. ya coba untuk salah satu perwakilan kelompoknya, yuk mempresentasikan bagaimana pengaruhnya terhadap luas permukaan tadi. Saya ya, Bu, ya, dari kelompok 2, Bu. Ya, Pinter ini, ya dan boleh ini kelompok ranking 2 1 dulu. ini. Ranking 1 ini. Ya, semuanya Iyalah, on cam siapa semua dulu ya. gurunya? Ya. Ibu, bisa dengar suara saya? Ya, Halo? benar Iso Daning, iso silakan. neng. Cek sound dulu, Eko. Untuk faktor luas permukaan, Bu, tadi kan ada yang bentuknya Iya. bongkahan, ada yang bentuknya serbuk. Jadi semakin kecil bentuk-bentuknya itu, jadi semakin cepat lajunya. Jadi luas permukaannya semakin besar, maka laju reaksinya Iya, juga kalau semakin cepat lajunya, cepat. Iya, berarti itu kalau dalam bentuk bongkahan dengan serbuk, kenapa serbuk bisa yang lebih besar luas permukaannya? Ayo, coba kelompok yang lain. Kelompok 1 perwakilannya siapa? Yulia, silakan. Ayo Tin. Setahu saya, Bu, kalau yang kecil lebih cepat itu karena proses tumbukan akan lebih banyak terjadi, Bu. Sehingga lebih cepat terjadi Iya. reaksi. Ya, jadi itu kalau lebih kecil bentuknya atau tadi dibandingkan antara serbuk dengan bongkahan itu nanti bidang yang akan bereaksi itu nanti akan lebih banyak. Coba kalau kalian serbuk itu kalian jejer-jejer istilahnya gitu ya, nanti itu luasnya akan lebih besar dibanding yang bongkahan. Kalau bongkahan itu kan hanya sekelilingnya saja itu yang bisa bereaksi. Seperti itu ya. Iya. Ya, Ada Bu. kelompok lain yang ingin menanggapi? Ya, faktor apa lagi yang lain? Ada faktor konsentrasi. Konsentrasi, Kemudian ada Bu. ya, Konsentrasi, kemudian Bu. Suhu. ada faktor apa lagi? Suhu, Iya. Bu. Makanya tadi kenapa kok kita harus minum obat misalkan dengan air hangat. Nah, itu supaya obatnya itu bisa lebih cepat bereaksi seperti itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting itu yang keempat itu faktor katalis. Nah, ada yang ingin menjelaskan faktor katalis? Nah, ini untuk yang kelompok 3 coba. Ada Nuril, Gresi, Lukito. Siapa duluan ini? Yang mewakili. Gresi itu loh, Bu, apa Lukito. Nuril, Bu? Ya, Bu. Iya. Gresi maupun, Bu. Nah, Lukito, tadi Bu. Ibu sudah Ibu Katalis, sampaikan Bu, tadi ya? toh. Iya. Katalis, Bu, ya? Ayo silakan. Ya, katalis. Silakan Kalau Gresi. salah jangan dimarahi, Bu, ya. Oh, Katalis enggak. itu Salah. cepat laju reaksi, Bu. Itu kerjanya. Iya, betul. Ya, terus dia bisa mempercepat laju reaksi ya. Berarti nanti reaksinya bisa berlangsung lebih cepat gitu ya, waktunya lebih pendek. Nah, fungsi katalis berarti di sini dia akan ikut bereaksi tetapi nanti hasilnya akan terbentuk kembali seperti itu ya. Jadi dia fungsinya seperti mak comblang gitu ya. Tahu kalian mak comblang seperti apa? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Itu Iya. biasanya Contoh ini Yulia ya, itu Bu, suka misalkan. sama comblang. Yulia tukang mak comblang, Bu, itu. Oh iya, gitu. Oh ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini toh ada 2 di kelas ini yang
pendiam gitu ya, misalkan Dwi sama Lukito. Nah, Dwi sama Lukito ini sebetulnya saling suka, tetapi karena semuanya pendiam jadinya Malu, nggak Bu. jadian-jadian gitu toh. Nah, ini Yulia dateng, nah malu, Yulianya dateng. Nah, Yulia itu bisikin sama Lukito, "Ayo, itu si Dwi itu seneng loh sama kamu, cepet ungkapin," gitu kan. Nah, makanya dari sini Lukito langsung mendapatkan keberanian. Nah, seperti itu sehingga Energi mereka bisa aktivasinya jadian. Tapi muncul. kalau mereka sudah jadian, iya energi aktivasinya menjadi itu ya. Sehingga ini Yulia di sini nanti akan menyingkir apa enggak dari hubungannya Lukito sama Dwi itu? Atau akan ikut ke Menyingkir. sana? Lalu Menyingkir, Lukitonya Bu. suka sama Yulia, Ibu. Orang Lukitonya ketiga. sukanya sama Nah, Yulia. itu. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi ini prinsip kerja katalis Saya itu enggak, Bu, seperti ngerti maksud seperti seperti itu. itu. Iya. Iya, enggak Saya seperti pemalu itu orang itu. ya. Ini hanya contoh saja kok, hanya contoh. Nah, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil karyanya dan juga kelompok-kelompok sudah menanggapi ya. Maka di akhir ini kita akan menyimpulkan. Nah, coba itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4. Coba sebutkan. Yang pertama Daning. Ayo Daning, yang pertama berapa? Luas permukaan, Bu. Iya, betul, luas permukaan. Bagaimana kalau luas permukaannya semakin besar? Maka laju reaksinya akan Lajunya semakin semakin besar juga, semakin cepat. iya, Cepat, waktu Neng, reaksinya cepat. bagaimana waktu reaksinya? Kok masuk terus. Cepat. Waktu reaksinya akan semakin cepat. Iya, Semakin betul. cepat, Eko ingin Bu. sekarang faktor yang kedua, silakan Eko disimpulkan. Tadi yang saya Ayo loh, ingat kena faktor loh. mak comblang, Bu, tadi. Faktor mak comblang. Apa namanya tadi, Bu? Katalis, Bu, ya? Ya, katalis. Ya, Iya. itu Yulia Ya, katanya gimana tadi. coba? Saya kan paling suka kalau mendengar kata mak comblang. Jadi kalau ada katalis, reaksi akan semakin cepat karena dia membantu. Kalau sudah selesai, dia menyingkir gitu, Bu, tadi yang saya tangkap. Iya, betul. Semua sudah ya, sudah kita simpulkan. Nah, kemudian cobalah kalian tuliskan di selembar kertas, kita buat refleksi ya. Kemudian nanti refleksinya dikirim, difoto, dikirim di GCR. Kemudian jangan lupa untuk akhir pertemuan ini penilaian kognitifnya silakan kalian buka Edmodo masing-masing, kalian kerjakan soalnya. Ibu beri waktu di sana ada waktunya, silakan dikerjakan. Nah, sudah ya anak-anak, ternyata kalian pinter semua. Wah Iya, ini yang Bu. tertinggi ini nilainya Atin ini ya. Atin ranking 1 ini ya, terbaik untuk yang ini ya. Aku kalah sama Atin, tingkatkan Atin. lagi. Nah yang lain Wah. yang masih di bawah KKM, ayo kalian semua pasti bisa. Anak-anak Ibu, ya Daning besok harus lebih bagus Ide, Bu, ya. itu. Nah untuk pertemuan berikutnya anak-anak silahkan materi setelah laju, ini ada materi kesetimbangan. Ya, nah ini Ibu mohon maaf kalau dalam penyampaiannya tadi mungkin ada yang kurang atau ada yang menyinggung perasaan, tapi Ibu ingin supaya kalian itu bisa lebih baik. Seperti itu ya, tetap jaga kesehatan dan kita berdoa dulu sebelumnya. Ayo silahkan Lukito untuk memimpin doa penutupnya. Siap, Bu. Lama-lama jadi kiai saya ini, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Silahkan. Selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih semuanya. Kita jumpa di pertemuan esok. Sama-sama, Bu. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu Tamamun.